Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurlaila, guru bahasa Indonesia sekaligus CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur dari SMP Islam Cendekia Cianjur akan menyampaikan tentang aksi nyata mewujudkan visi sekolah. SMP Islam Cendekia Cianjur merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dibangun atas sinergitas antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan pendidikan yang disatukan dengan keterpaduan antara kurikulum nasional dan kurikulum SMP Islam Cendekia Cianjur. Dibangun di lahan yang sangat luas dengan situasi dan kondisi yang sangat kondusif, memungkinkan para sivitas akademik yang berada di dalamnya merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang guru, tenaga pendidikan, sebagai kepala sekolah, juga para peserta. SMP Islam Cendekia Cianjur atau SICC mempunyai visi unggul dan terdepan dalam menghasilkan cendekiawan muslim yang religius, kreatif, produktif, dan berbudaya lingkungan, serta hidup sehat. Inilah 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik SMP Islam Cendekia Cianjur. Saya tergabung dalam sebuah organisasi bernama SMP Islam Cendekia Cianjur tentu memiliki hak dan kewajiban penuh dalam mengembangkan sebuah organisasi yang dibangun dan maju bersama ini. Sebagai individu yang perlu berkembang, tentu saya memerlukan ruang dan waktu dalam meningkatkan kreativitas, kompetensi, dan kebutuhan individu lainnya untuk dapat bertahan di era global. Sebagai bagian dari organisasi, sebagai bagian dari kelompok, tentu saya mempunyai hak dan kewajiban untuk bersama-sama organisasi, mengembangkan organisasi dalam menggapai cita-cita pendidikan nasional bersama-sama, yakni menggapai visi yang dimaksud. Seorang pendidik yang berada di sebuah lembaga sekolah harus mampu mewujudkan visi yang ada di sekolah. Saya sebagai guru mempunyai visi untuk menggapai murid dan sekolah impian. Visi saya adalah menjadi teladan, mewujudkan sekolah religius, ramah anak, sehingga tercipta peserta didik yang unggul dalam IPTAK dan IPTEK, berdaya saing global, berbudaya lokal, beriman kuat, dan berakhlakul karimah. Dalam peran sebagai wali kelas, saya harus mampu menjadi seorang sahabat, seorang orang tua atau perwakilan dari orang tua di sekolah bagi para peserta didik, agar tercipta kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai. Dalam mewujudkan sebuah visi, tentu saja harus ada penunjang. Penunjang tersebut dinamakan aset. Aset ini sangat membantu sekali dalam mewujudkan sebuah visi di sekolah. Banyak sekali aset-aset yang bisa dikembangkan dalam mengembangkan dan mewujudkan sebuah visi, terutama visi saya sebagai guru penggerak. Di antaranya dukungan dari kepala sekolah, murid-murid, kemudian rekan kerja, sarana dan prasarana, dan lingkungan sekolah yang kondusif. Peran aktif di dalam organisasi sangatlah penting. Saya sebagai guru harus berperan aktif dalam melaksanakan KBM yang kondusif. Sebagai wali kelas, saya harus menjadi orang tua peserta didik di sekolah. Sebagai staf kurikulum, saya harus membantu mewujudkan kurikulum di sekolah. Sebagai bagian dari karyawan SMP Islam Cendekia Cianjur, saya harus berperan aktif menjalankan tupoksi sebagai guru, wali kelas, staf kurikulum, dan juga sebagai penggerak literasi.
Sebagai penggerak literasi, saya harus mampu mendorong, menciptakan iklim literasi di sekolah. Sebagai guru atau calon guru penggerak, saya harus mampu menjadi teladan dalam menggerakkan dan menjadi agen perubahan pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Guru adalah tugas utama saya, sehingga saya harus optimal dalam menjalankan peran saya sebagai guru. Di antaranya, menjalankan KBM yang kondusif dan nyaman bagi para peserta didik, meningkatkan kompetensi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan reward pada peserta didik yang berprestasi, menciptakan rasa nyaman di dalam maupun di luar kelas, menciptakan peserta didik aktif dan kreatif. Sebagai seorang pegiat literasi, saya harus mensukseskan gerakan literasi di sekolah, mendorong dan memotivasi sivitas akademik untuk mencintai literasi, menciptakan karya, mendorong para peserta didik untuk mencintai literasi dan berkarya, serta menjadikan sekolah sehat yang literat. Ada tahapan inquiry apresiatif Bagja yang dapat membantu mewujudkan visi di sekolah. Yang pertama, Bagja merupakan sebuah akronim dari poin-poin yang akan disampaikan berikut ini. B. Buat pertanyaan. Bagaimana mewujudkan sebuah visi? A. Ambil pelajaran. Pelajaran apa yang disenangi oleh para peserta didik? G. Gali mimpi. Kemampuan apa yang saya miliki dalam mewujudkan sebuah visi? J. Jabarkan rencana. Apa rencana konkret yang akan dilakukan? A. Atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat di dalam mewujudkan sebuah visi tersebut dan kapan akan dilaksanakannya? Aksi nyata. Dari poin-poin pertanyaan pada inquiry apresiatif Bagja dapat dijawab menjadi poin-poin berikut yang merupakan aksi nyata. Tingkatkan imtak dan iptek melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Ciptakan suasana agamis di dalam KBM, di jam istirahat, di semua lingkungan tempat belajar, mulai dari perilaku, perkataan, cara berbicara, berpakaian, dan memberi teladan yang baik. Tanamkan cinta budaya dan kearifan lokal melalui materi pembelajaran. Tularkan bakat dan kemampuan menulis yang dimiliki sesuai minat dan bakat mereka dengan menyelipkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal di dalamnya. Memberikan tes non-kognitif dan kognitif awal di awal semester kepada peserta didik, merumuskan hasil tes tersebut untuk bekal menentukan rancangan, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Dorong peserta didik dan rekan sejawat untuk membuat karya. Dari aksi nyata yang dilakukan, diharapkan guru menjadi pendorong untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus mampu mengantarkan peserta didiknya menggapai profil pelajar Pancasila, yang diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Sebagai calon guru penggerak, saya harus berusaha untuk mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada siswa. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu berperan mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mampu berperan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Dalam peran sebagai wali kelas, saya harus mampu menjadi seorang sahabat, seorang orang tua atau perwakilan dari orang tua di sekolah bagi para peserta didik, agar tercipta kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai.
Sebagai pendidik, saya harus mampu memahami keadaan peserta didik, yaitu diantaranya dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman para peserta didik, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Ikmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai bagian dari lembaga SMP Islam Cendekia Cianjur, sebagai penggerak dan penggerak kegiatan literasi, saya berkewajiban mengajak, mendorong, memotivasi seluruh sivitas akademik SMP Islam Cendekia Cianjur untuk meningkatkan literasi dengan membukukan karya-karya mereka sehingga menjadi karya yang kreatif dan inovatif. Demikian visi, misi, nilai, serta peran saya sebagai guru, wali kelas, karyawan, dan juga staf kurikulum di SMP Islam Cendekia Cianjur. Semoga dapat mewujudkan visi sekolah dan menjadi pribadi yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sarana prasarana yang memadai, lingkungan yang agamis dan kondusif, didukung oleh kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, serta mempunyai peserta didik yang aktif, kreatif, serta inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan lembaga ini mampu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam imsak dan impact, serta tidak melupakan kearifan lokal dan daya saing global sesuai dengan visi dan misi di SMP Islam Cendekia Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Dika Fatana Suha, alumni dari SMP Islam Cendekia. Saya di sini akan memberitahu pesan-pesan belajar bersama Bu Haja Aisyah, belajar bahasa Indonesia. Nah, selama belajar bersama Bu Haja Aisyah itu sangat menyenangkan. Selama 1 tahun belajar itu sangat memuaskan dan juga sangat menarik sekali ilmunya. Sampai-sampai saya pernah menjadi juara di Olimpiade Bahasa Indonesia, mendapatkan medali silver. Inovasi saya belajar bahasa Indonesia bersama Bu Haja Aisyah itu karena saya perlu belajar tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu saya bersemangat, dan setelah Bu Haja Aisyah menggunakan web atau aplikasi yang bernama Padlet untuk belajar bahasa Indonesia menjadi lebih mudah dan lancar. Pesan supaya kalian bisa belajar bahasa Indonesia bersama Bu Haja Aisyah yang baik, kayak itu hormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.